Dini hari tadi pencinta sepak bola disuguhi pertandingan-pertandingan seru yang mendebarkan. Ada yang menang dan berhasil lolos ke 16 besar. Ada juga yang sudah memenangkan pertandingan tapi tetap gagal melaju ke babak selanjutnya. Selain itu pada grup lain juga akan digelar pertandingan penentuan mulai pukul 22 hingga dini hari nanti. Dan sore hari ini kami akan bahas secara lengkap bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Saya akan panggil Bung Ropan karena Bung Ropan hadir di studio pada sore hari ini. Hai, apa kabar Bung Ropan? Baik. Baik. Ya. Setelah begadang melihat pertandingan, begadang terus ya? Begadang terus, harus itu. Harus itu, oke. Ini Bung Ropan, sebelum kita bahas pertandingan pada malam nanti dan dini hari nanti, kita akan lihat untuk review pertandingan. Nah, ini ada yang seru, Tunisia lawan Perancis, mengejutkan sekali Bung Ropan, 1-0. Ini kalau kita lihat dari penguasaan bola atau ball possession, Perancis ini jauh lebih unggul tapi bisa kalah. Seperti apa Bung Ropan kemarin? Mungkin karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, ke perdelapan final. Jadi pertandingan ini ya pemain mungkin takut cedera atau ada yang kesana ini pemain lapis kedua, tapi kan Mbappe ikut bermain. Kalau bicara dengan pemain lapis kedua Prancis, mestinya mereka bisa menang. Tunisia kan sudah nggak ada peluang sama sekali. Dan memang sangat mengejutkan kalau Prancis sama Tunisia aja untuk imbang sulit mereka dapatkan, bahkan mereka kalah. Ya, tapi kan mereka sudah mengamankan dengan 6 poin sebelumnya. Itu mungkin mereka bermain biasa-biasa aja, udah bisa menjadi juara grup begitu. Ini kalau kita bedah ya, Bung Ropan, ini shot on goal atau tembakan ke gawangnya sama-sama 3. Betul. Padahal possessionnya ini Tunisia lebih cuma kecil. 34 dengan 68%. Nah, gimana Bung Ropan? Pasti Prancis secara ball position mereka akan menguasai dalam setiap pertandingan. Kedalaman skuad mereka oke. Ya, nah, tapi lapis keduanya kenapa bisa begini hasilnya? Iya, saya pikir nggak ada pengaruh juga. Lapis kedua mereka kan bagus sebenarnya Prancis ini. Bukan lapis kedua agak jomblang atau jauh dengan starting 11 yang ada di pasukan di Deschamps. Mereka bagus. Cuma yang menjadi masalah dengan mereka kan mereka tidak punya solusi untuk bisa membuat gol melawan Tunisia pula. Tapi Tunisia ini bermain dengan percaya diri yang sangat tinggi. Mereka tidak mau kalah, artinya mereka ingin mendapatkan poin melawan Prancis. Itu yang membuat motivasi mereka sebagai underdog tampil bagus sekali. Walaupun kita bisa melihat 66% melawan 34%. Toh dalam shot on targetnya itu 3-3. Tapi kita bisa melihat Prancis berusaha untuk mencoba dengan 10 tembakan, percobaan menembak dibandingkan dengan Tunisia 5. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu. Dan mereka harus bisa menerima memang. Inilah sepak bola, kejutan itu harus ada di mana-mana, termasuk di Piala Dunia. Tapi untungnya bagi Prancis karena mereka sudah sekali lagi sudah 6 poin duluan. Ini membuat mereka aman. Jadi memang untuk pemain-pemain yang biasanya main sebagai starter disimpan dulu ya. Ini sebuah strategi? Ya saya pikir bisa demikian ya bagi Deschamps untuk bisa menyimpan pemain-pemain terbaik mereka untuk tidak bisa main. Tetapi mereka harus berkonsentrasi sekarang untuk ada di 16 besar. Karena ini sangat menentukan buat mereka untuk pertarungan di 16 besar. Mungkin Polandia akan menghadapi mereka ya. Tapi mereka saya yakin mereka bisa menang. Oke, kita akan next. Tapi sebelum next, penasaran juga. Ini Perancis bagaimana nanti? Ini kan sudah lolos ke 16 besar. Kira-kira gimana Bung Ropan? Kalau ini sempat ada kalahnya nih. Perancis untungnya mereka tidak lari ke bagian kiri. Kalau sekarang mereka ke kanan. Kanan itu lebih mudah buat mereka. Karena ada Inggris, cuma di situ Portugal, mungkin kalau Jerman lolos Jerman. Kalau mereka lari ke kiri, itu ada Argentina, ada Belanda, ada Spanyol, ada Brasil. Gawat ini bagan ini seru. Jadi salah satu di antara yang saya sebut tadi itu out, tersingkir. Nah mereka bisa melaju ke babak final kalau berada di bagian sebelah. Memungkinkan mereka untuk menciptakan back to back. Karena sekarang ini kan susah sebuah tim menjadi juara untuk mengulangi lagi di 4 tahun sesudah itu kan. Cuma Brasil yang pernah melakukan itu di 58-62. Selebihnya tidak ada tim-tim lain yang bisa seperti mereka. Kecuali Prancis nantinya. Kalau mereka berhasil di Qatar, mereka akan mengulangi apa yang dibuat oleh berhasil di 58-62. Baik. Menjadi juara back to back. Ini kita tunggu ya, apalagi buat fans dari Prancis tentunya dengan hasil ini agak deg-degan juga Bung Ropan. Dia pasti Prancis dong kalau dia. Iya, betul sekali. Semangat, gue lihat begitu semangat bicara Prancis ya. Iya, karena agak kaget ya melihat pertandingan sepertinya menguasai tapi ternyata 1-0. Nggak apa-apa. Oke, kita akan next, kita akan lihat. Ini adalah pertandingan Polandia-Argentina ini yang ada di dini hari kemarin, Bung Ropan, gimana? Ini duel seru dan saya pikir Polandia ini beruntung sekali ya. Ini seakan-akan mereka digendong oleh Argentina untuk bisa lolos. Kenapa? Saya bilang, pada saat bersamaan juga Arab itu punya peluang. Sayang Arab tidak bisa memanfaatkan. Kalau Arab menang 1-0 aja lawan Meksiko, mereka bisa lolos. Sebaliknya Meksiko cuma menang 2-1, padahal mereka sudah unggul 2-0 lebih dulu. Kalau mereka menang 3-0, 1 gol lagi bagi Meksiko, Meksiko yang lolos. Walaupun poin mereka sama dengan Polandia, tapi mereka bisa
unggul dalam aggregate goal. Jadi mereka bisa mencetak 3, kemasukan 3, Polandia memasukkan 2, kemasukan 2. Jadi mereka yang akan lolos. Sayang Meksiko tidak mendapatkan itu dan Polandia beruntung sekali. Dan Arab Saudi ini harus gigit jari ya, padahal Betul. awalnya Mengejutkan. supporter Asia ini menjagokan ya. Ada Jepang, ada Arab Saudi karena sempat menang lawan Dan mengalahkan Argentina. Argentina nggak gampang. Ada Messi di sana, mereka bisa membalikan keadaan setelah Argentina unggul. Padahal mereka cuma butuh 1 gol aja. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu. Dan itu yang membuat mereka tidak bisa lolos ke babak selanjutnya. Polandia ini yang beruntung. Cuma 4 tembakan, 0 on target. Argentina itu 23 tembakan, ada 12 on target. Yang bikin hebat di Polandia sehingga mereka tidak bobol lebih dari 2. Karena kalau mereka bobol 3 atau 4 gol ya, mereka out. Tersisi. Yang lolos adalah Meksiko. Tapi karena penjaga gawang mereka, Szczesny yang bermain di Juventus itu penjaga gawang yang bagus. 9 penyelamatan Betul. ya. Banyak penyelamatan heroik, di antaranya penalti dari Messi. Ya. Dia bisa memblok, itu luar biasa. Kalau nggak ada Szczesny saya nggak tahu nih. Tim ini bisa 5 gol ke atas dah bisa bobol. Bung Ropan, angka ini yang dicapai Argentina Tinggi ya? ini, kemudian ini, apakah 74. Argentina ini telat panas kemarin sampai kalah dari Arab Saudi? Saya pikir biasa, mereka juga di tahun 90 mereka kalah lawan Kamerun di pertandingan pertama, tapi kemudian mereka melaju. Diego Maradona dan kawan-kawan melaju ke final, kalah lawan Jerman. Spanyol, juara dunia tahun 2010, kalah lawan Swiss 1-0 di pertandingan awal grup. Tapi kemudian Spanyol lolos, Spanyol juara dunia. Nah bukan tidak mungkin Argentina ini lolos, dia juara dunia. Karena kan bagi Messi ini penting untuk karir dia sebelum gantung sepatu, usia 35, dia tidak akan mungkin main di 4 tahun depan di Amerika, Meksiko, Kanada. Dia ingin bisa juara di sini dia. Dan ini kesempatan. Karena ini fans dari Argentina ini tadi malam deg-degan, takutnya penampilan terakhir Messi di Piala Dunia. Betul. Kalau sampai imbang bahaya, kalau sampai imbang Argentina dan kemudian Arab menang, waduh, Argentina bisa out ini. Ya, tapi memang kalau saya bisa melihat memang jauh sih. Mereka pantas layak menang. Itu aja. Jadi 23 Polandia tembakan. dan Argentina pantas memang adalah yang lolos. Argentina pantas, Polandia ini beruntung. Karena Argentina tidak bisa menambah 1 gol. Kalau Argentina menang 3 atau 4, habis Polandia. Atau Meksiko menang 3-1 lawan Arab, untung cuma 2-1. Kalau 3-1, habis Polandia. Makanya Polandia saya pikir beruntung ini. Cuma 2-0 dari 23 tembakan. Mereka cuma 4 tembakan tanpa on target. Itu yang membuat mereka saya pikir ini lolos. Tapi di pertandingan kedua, di 16 besar berat. Untuk 16 besar ya, berat ya. Melihat kalau dari kedalaman skuad sendiri di Polandia seperti Prancis, apa? tim ya, yang akan mereka hadapi bahaya. Prancis bisa menang lawan Polandia. Gitu kan, Argentina ketemu Australia. Bisa Argentina lolos. Itu saya bilang ketika Argentina lolos dari grup, itu sulit. Mesinnya udah panas. Jadi sulit untuk menangani mereka. Cuma sebelum ke semifinal mereka ketemu Brasil. Ya, jadi salah satu Argentina atau Brasil out. Kehilangan lagi hiburan kita kan. Padahal gitu. itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan, ditunggu. Baik, itu kita sudah bahas ya, ada 2 pertandingan yang menarik. Ya. Kemudian kita juga bahas pertandingan yang akan digelar nanti ya, jam 22 ada Kroasia melawan Belgia. Nah ini dia, Belgia ini di kamar gantinya panas banget Bung Ropan. Ribut terus ya. Ribut terus, ini gimana? Iya, itu kalau mereka kalah di luar dugaan sama Maroko, itu tidak bisa mereka terima seakan-akan. Tapi ini yang membuat sepak bola tuh hidup dengan Maroko bisa memenangkan pertandingan dan Maroko bisa melakukan hal yang terbaik dan sekarang Maroko punya peluang untuk lolos, untuk maju ke babak selanjutnya. Apalagi Maroko lawan Kanada, terakhir Maroko bisa menang, aman. Belgia ini yang harus berjuang. Hilang masa keemasan mereka, katanya ini generasi emas bagi mereka, tapi saya pikir 2018 lah yang terbaik buat mereka. Sekarang mereka lawan Kroasia. Kroasia itu butuh imbang dia. Hanya butuh imbang. Hanya butuh imbang dan Kroasia sekarang ada di atas, bagus Kroasia. Kalau butuh imbang aman buat Kroasia. Dan mereka bahkan bisa menang melawan Belgia. Belgia yang harus menang. Jadi harga mati bagi Belgia pertandingan nanti harus menang. Nggak boleh imbang, apalagi kalah. Hanya dengan kemenangan mereka bisa lolos. Itu kunci bagi Belgia. Nah, Bung Ropan, ini kan gesekan di dalam ruang gantinya Belgia ini tidak cuma sekali ya. Ini dalam masa kompetisi sepak bola Piala Dunia ini, World Cup ini beberapa kali kita dengar ada itu. Kalau Anda melihat Roberto Martinez ini, apakah begitu sulit mengendalikan kamar ganti lah istilahnya begitu? Iya, karena ini kan terdiri dari pemain-pemain bagus, pemain-pemain hebat. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, semua pemain bagus. Cody Alderweireld, Thibaut Courtois. Ini kan pemain-pemain hebat di klub masing-masing. Thibaut ada di Madrid, ya kita bisa tahu bersama, yang termasuk dengan Eden Hazard. Kevin De Bruyne ada di Manchester City. Jadi tergantung dari pelatihnya. Mungkin pelatih ini terlalu muda ya bagi Martinez untuk bisa mengendalikan ini ke semua para bintang. Tapi sebagai pelatih dia harus tegas. Dia harus punya wibawa di depan pemain, nggak boleh diatur oleh pemain. Kalau memang dia rasa pemain nggak boleh main, nggak bisa main ya jangan dimainkan walaupun dia seorang bintang. Karena harus bisa meredakan kamar ganti ini sulit. Berarti saking bintangnya ya. Semua pemain bagus. Sebenarnya Belgia ini oke.
Dan kebintangan mereka tuh di 2014 sama 2018. Kalau sekarang bilang mereka generasi emas, sebenarnya enggak. Makanya Eden Hazard tuh bilang, ini sudah pada tua kita. Tersinggunglah pemain-pemain yang merasa tua. Jan Vertonghen, semua kan merasa hebat. Nah, itu perpecahan terjadi. Sehingga ini merusak konsentrasi mereka di saat akan menghadapi pertandingan krusial menghadapi Kroasia. Itu yang penting. Mereka mesti adem, mesti tenang. Ruang ganti harus aman. Tugas dari Martinez sebagai pelatih. Kalau dia mampu mengademkan suasana ruang ganti, aman ini. Mereka bisa bermain. Karena Kroasia nggak gampang. Kedalaman skuad Kroasia bagus. Luka Modric dan kawan-kawan, ada Brozovic, ada Kovacic di sana, Andre Kramaric, bagus-bagus itu. Andre Kramaric sudah 2 gol. Nah, itu bagus. Jadi bahaya bagi Belgia yang dituntut harus bisa menang. Itu dia. Jadi under pressure ya sebenarnya dengan situasi kamar ganti yang sedikit tegang lah ya. Agak tegang. Gitu. Tugas dari siapa tahu mereka bisa masuk lebih tenang lagi, ya, mengendalikan. Karena kan tugas mereka harus menang. 1-0 aja cukup. Tapi kalau tidak mampu mengendalikan kamar ganti, susah. Susah ya. Kalau misalnya imbang, selesai. Ya. Berat. Kalau imbang berat. Harus menang. Tugas menang harus menang memang. Dan ini sulit Kroasia yang lagi di atas. 4 tahun lalu Kroasia ke final di Rusia. Iya. Hanya kalah dari timnya dia, Prancis. Iya. Itu dia. Nah, kita akan bergeser ke pertandingan yang juga seru bagi kita orang Asia. Karena ini Spain atau Spanyol akan bertemu dengan Jepang. Jepang ini pasti menginginkan untuk lolos ke 16 Harus menang Jepang. Harus menang Jepang. Sebagaimana mereka pukul Jerman, sayangnya bagi Jepang itu mereka ada penyesalan luar biasa kalah sama Costa Rica. Padahal kalau di pertandingan kedua mereka menang melawan Costa Rica, mereka udah lolos dia. Udah nggak perlu susah-susah lawan Spanyol. Sekarang tugas mereka untuk mengalahkan Spanyol berat. Spanyol harus menang. Nah, Piala Dunia di grup E ini menjadi lebih seksi buat saya. Karena apa? Karena Spanyol dan Jerman bisa aja bergandengan tangan pulang sama-sama. Out. Iya. Kalau Jepang mengalahkan Spanyol, Costa Rica mengalahkan Jerman, habis tuh 2 tim unggulan. Dua-dua ini yang lolos. Ini yang kita akan tunggu. Apakah kejutan itu bisa terjadi? Memang berat. Kalau lihat dari kedalaman skuad, dari kualitas pemain, pasti Jerman dan Spanyol oke lah. Tapi kan bisa terjadi. Jepang tidak punya pilihan lain. Pasti Jerman akan berusaha untuk menang. Nah, posisi Jerman yang tadinya sudah di bawah saat kalah lawan Jepang, itu tertolong dengan Costa Rica menang lawan Jepang. Sehingga Costa Rica harus bertarung lawan Jerman. Dan Jerman butuh 2-3-0 aman. Tergantung dari pertandingan Spanyol lawan Jepang. Kalau Spanyol menang, ya Jerman sama Spanyol ya akan lolos, begitu. Ini kalau lihat benchnya Jepang juga pemain-pemainnya cukup oke ya. Artinya kedalaman skuadnya untuk kelas Asia memang mereka yang terbaik. Tapi gimana kalau Spanyol ini kan levelnya udah jauh lebih tinggi dari Jepang. Apakah nanti akan parkir bus lagi di babak pertama seperti Jepang melawan Jerman kemarin? Jepang mungkin tidak akan parkir bus. Kalau menunggu iya, karena secara kualitas kan kita tahu. Dalam ball position itu mereka pasti akan unggul Spanyol dengan pemain-pemain yang sangat kuat dalam memegang bola. Nah, Jepang ini kan punya kebiasaan mereka dengan fisik yang bagus, stamina oke, semangat juang mereka akan tampilkan saat melawan Jerman. Counter attack, menunggu serangan balik. Dan itu bahaya. Tapi kalau bilang mereka punya pemain, mereka punya ada Doan yang mencetak gol ke gawang Jerman, Azano, ada Minamino. Itu bisa bangkit dari bench di babak kedua pada saat mungkin beberapa pemain ditukar oleh Hajime Moriyasu pelatih mereka dan bisa ini terjadi. Mereka masih punya Ueda, ada Kamada di belakangnya dan bahaya buat pasukan Luis Enrique ini. Jadi harus berhati-hati Spanyol juga. Bukan tidak mungkin Jepang akan mengejutkan. Namun kalau bilang peluang masih di Spanyol. Pasti, tapi karena Spanyol kan butuh menang juga. Ya, Spanyol butuh menang untuk bisa menjadi juara grup. Tapi kalau mereka juara grup, mereka berada di bagan yang saya bilang tadi. Ada Argentina, ada Brasil. Nah, itu berat. Nah, kalau mereka memilih untuk runner up, mereka akan sebelah, ada Perancis sana. Tinggal tunggu nanti pertandingan. Tapi nggak boleh bermain begitu, nggak bisa. Mereka harus memikir siapapun lawannya harus dihadapi. Ya, harus dihadapi, siapapun harus lawannya, begitu. Betul. Oke, ini yang ditunggu-tunggu adalah prediksi dari expert ya, dari pengamat sepak bola, Bung Ropan. Ini kalau prediksi skor, Kroasia, Belgia. Kroasia, Belgia cenderung imbang, kok saya. Cenderung imbang. Bagi saya. Berarti sulit dong Belgia ya? Agak sulit memang. Imbang itu presentasi paling penting. Tapi kalau ditanya siapa menang, saya pilih Kroasia. Kalau ditanya menang, tapi tipis. 1-0 mungkin 2-1. Tapi imbang lebih tinggi. Nah kalau imbang berarti bahaya bagi Belgia. Begitu dia. Oke, berikutnya ini ada Kanada, Maroko. Maroko kemarin mainnya cukup menghibur ya? Iya bagus. Dan Maroko punya pemain-pemain yang oke. Ada Hakim Ziyech di sana kan. Ada Achraf Hakimi di sana. Bagus-bagus. Bouval, Amrabat. Itu bagus-bagus mereka. Kalau bicara menang, melihat mereka menang melawan salah satu tim kuat Belgia, saya pegang Maroko. Maroko? Ya. Maroko, oke. Maroko akan menang. Mungkin 1-0, 2-0 mereka bisa dapatkan. Oke. Karena Maroko ini ya, kemarin bermain kolektif juga ya. Dan nggak boleh main-main Maroko. Kalau sampai kalah bahaya juga posisi dia. Kalau dia kalah kemudian Belgia menang melawan Kroasia, ya Kroasia yang lolos sama Belgia.
Maroko Begitu. pulang. Maroko nggak bisa kalah, makanya mereka harus menang. Oke, ini untuk nanti jam 2 ada Jepang Spanyol. Nah ini Itu gimana? yang rame tuh ya? Yang rame. Sama Jerman Costa Rica nah, ya? itu. Jepang Spanyol berapa kira-kira? Apakah Jepang lah. Jepang menang? Bukan, Spanyol. Tipis Spanyol. atau bisa Mungkin mengobrak-ngabrik kira-kira? Bisa 2-0, 3-1. Wow. Buat Spanyol ya. Buat Spanyol ya, Kalau oke. Spanyol serius, Spanyol menang. Oke, Costa Rica Jerman ini terakhir sebelum Jerman kita menang tutup. lah. Jerman ya. Jerman menang 3-0 masih bisa Wow. dikatakan. Iya. Bahkan Cukup bisa lebih. besar. Iya, betul. Buat Jerman. Karena Buat Jerman butuh Jerman. menang. Iya. Satu-satunya tugas Jerman mesti menang. Draw habis, apalagi kalah. Gitu. Baik, itu tadi analisis dan juga prediksi dari Bung Roni Pangemanan soal nanti pertandingan yang akan digelar pukul 22 dan dini hari ya, jam 2. pukul 2, Terima iya. kasih ya. Bung Sama-sama, Ropan, Dea. mudah-mudahan Iya. kalau Bung Ropan sendiri favoritnya juara? Saya Jerman. Jerman, Dari dulu oke. Jerman. Der Kalah menang Panzer. Jerman. Panzer Der gitu. Panzer. Di Mansa. Oke, terima kasih Bung Ropan. Sama-sama dia. Sehat selalu ya. Oke.